Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur atas semua nikmat ini, dan mudah-mudahan kita di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dimudahkan Allah untuk mempelajari agama yang Allah cintai, agama Islam ini, ya, juga mempelajari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya kita akan membacakan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkaitan dengan syarah dari hadis-hadis Nabi SAW, ya. Dan kita masih masuk di hadis pertama, yaitu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Yaitu tentang bahwasanya amal-amal ini tergantung niatnya, dan balasan yang akan diberikan oleh Allah itu tergantung apa yang diniatkan oleh orang yang beramal tersebut, ya. Kemudian Nabi memberikan contoh, ya, di antara amalan tersebut adalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya, ya, menuju Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ya, maka hijrahnya niatnya seperti itu, maka dia akan mendapatkan keutamaannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya, ya, yaitu ingin hanya mendapatkan dunia dari yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka kata Nabi, hijrah dia, amalan dia yang sesuai yang dia niatkan. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala membawakan perkataan para ulama tentang makna niat, ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, dua pertemuan sebelumnya itu para ulama mengartikan innamal a'malu binniyat bima'na al-hasad, ya, artinya dari beberapa sisi yang kita sebutkan ada 8 sisi. Silakan dilihat, ya, kajian sebelumnya kalau ingin mengetahui pendapat para ulama tentang pembagian niat dari 8 sisi tersebut, ya. Ada yang dari sisi diterima atau tidaknya, ada dari sisi ibadah atau hanya sekedar kebiasaan, ya, atau ada di sisi rusak atau tidaknya amal tersebut, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, Afwan, itu videonya dimatiin, ya, tolong. Video jamaahnya itu dimatiin, tolong. Taib, barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Taib, selanjutnya kita disebutkan oleh beliau, ya, bahwasanya niat itu yang disebutkan oleh para ulama ada dua makna. Yang pertama, mereka mengatakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan niat di dalam hadis ini adalah tamyizul ibadat, ya, ba'duhum bi ba'd. Membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Jadi makna hadis tersebut, niat di situ adalah perbedaan. Niat itu adalah perbedaan ibadah. Seperti seseorang sholat 2 rakaat,
itu tergantung niatnya. Dia mau sholat apa? Apakah dia sholat subuh atau sholat sunnah ya? Karena bentuk ibadahnya itu kaifiahnya sama, rangkaian bentuknya itu sama. Cuma yang membedakannya itu adalah nanti adalah eh, apa namanya eh, niat yang ada di dalam hatinya. Begitu juga sebaliknya, eh, puasa misalkan. Rangkaian ibadahnya sama, menahan dari apa yang membatalkan puasa ya, dari waktu fajar itu waktu subuh sampai menjelang maghrib. Nah, tetapi seseorang saat berpuasa itu tergantung niatnya, apakah dia puasa sunnah Senin Kamis atau ini puasa qadha misalkan. Maka yang membedakan adalah niatnya. Jadi makna innamal a'malu binniyat adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Akan tetapi dan ini pendapat kebanyakan para fuqaha khususnya mutaakhirin ya, yang mutaakhirin yang di akhir-akhir ini. Adapun menurut para ulama terdahulu, mereka mengartikan bahwasanya niat dalam hadis ini maksudnya adalah tamyizu al-maqsud fil amal ya. Maksudnya membedakan apa tujuan dari orang ini beramal. Orang ini beramal itu untuk apa? Apakah dia beramal karena Allah atau dia beramal itu karena sesuatu yang lain, karena dunia? Karena sesuatu yang lain, dunia itu kan banyak. Apa karena pengen dapat kekuasaan atau ingin dapat harta atau ingin dapat wanita atau ingin dapat kepopuleran, sanjungan, pujian dari orang. Nah, itu makna hadis di sini. Dan Ibnu Rajab rahimahullah taala menguatkan pendapat ini bahwa maksud makna niat dalam hadis tersebut artinya niat tujuan dari orang yang melakukan amal itu. Apa tujuan dia beramal? Apakah dia ingin mendapatkan keridhaan Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya ingin dibalas oleh Allah, hanya ingin mendapatkan kasih sayang Allah apa atau dia beramal karena selain Allah ya. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang makna yang kedua ini dikuatkan dengan banyak dalil dalam Al-Qur'an ya, wa man aradal akhirah misalkan firman Allah dalam surat Al-Isra, siapa yang menginginkan akhirat. Apa yang dimaksud menginginkan akhirat? Yang maksudnya dia menginginkan keridhaan Allah di akhirat, menginginkan ampunan Allah di akhirat, menginginkan rahmat Allah di akhirat, menginginkan wajah Allah di akhirat, ingin bertemu Allah, ingin diridhoi Allah, ingin bertemu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diberikan kenikmatan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di negeri akhiratnya. Man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha supaya mendapatkan kesejahteraan akhiratnya. Sebagaimana kita di dunia kan berusaha ingin dapat kesejahteraan dunia. Maka ini orang karena dia beriman sama Allah dan sangat rindu kepada Allah dan sangat ingin bertemu Allah, maka dia pengen dapat kesejahteraan akhirat, dia berusaha. Berusahanya gimana? Beramal soleh tentunya. Wa huwa mu'min dan dia beriman. Faulaika kana sa'yu mashkura. Maka mereka yang akan Allah berikan balasannya. Allah akan syukuri amalan mereka itu. Usaha mereka tidak akan Allah sia-siakan. Fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Karena kata Allah dalam ayat lain, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang beriman. Sedikit kebaikan mereka Allah akan berikan balasannya yang Allah rahasiakan yang tentunya di sekarang. Tapi di dunia itu akan dirasakan oleh orang-orang beriman balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang dia lakukan. Tapi selanjutnya beliau membawakan hadis-hadis ya, banyak hadis-hadisnya. Kemudian selanjutnya beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama tentang niat itu sendiri. Terakhir ya kalau nggak salah ini coretan saya pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu itu adalah perkataan Fudail ibn Iyad rahimallahu taala atau Yusuf ibn Asbat atau yang lainnya sampai sini ya. Tapi sekarang kita lanjutkan se, se, eh, setelah selesai beliau menyebutkan perkataan para ulama ya tentang pentingnya niat karena Allah, pentingnya ikhlas dalam beramal, kemudian beliau kembali kepada kedudukan hadis ini, hadis tentang niat ini. Beliau mengatakan ya, qala rahimallahu taala wa bihadza. Maka dengan dalil-dalil yang dibawakan tadi, yu'lamu makna marwi 'anil Imam Ahmad. Kita jadi tahu makna dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala di mana beliau mengatakan anna usulal Islam salah satu ahadis. Islam ini kata Imam Ahmad pondasi utamanya ada 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis a'malu bin niat tentang niat ya. Yang kedua hadis Aisyah
man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun, tentang amalan harus mengikuti sunnah Nabi, harus sesuai dengan contoh Nabi. Yang ketiga tentang syariat itu sendiri. Hadis Nu'man bin Bashir, ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Kemudian beliau menyebutkan fa inna din, karena wa tawaqqufi 'anis syubhat. Jadi agama kita ini kembali kepada mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa taala, dan mengizinkan Rasulnya. Jadi yang memerintahkan kita untuk melakukan suatu amalan ibadah itu siapa? Pemilik langit dan bumi ini, yang menciptakan kita, yang membuat langit, yang membuat bumi, yang menciptakan yang menciptakan anak cucu Adam, yang menciptakan semua makhluk, yang menyuruh Dia Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan amalan. Siapa yang menyuruh kita, melarang kita meninggalkan amalan ini? Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam ini, ya, kembalinya kepada sini. Itulah ketakwaan itu. Engkau bertakwa kepada Allah, engkau taat sama Allah, engkau nurut. Kemudian engkau menjauhi larangan-larangannya. Kemudian tawakuf anis syubhat, juga termasuk kita harus berhenti, jangan ikuti syubhat. Syubhat itu adalah perkara yang kita belum tahu antara halal dan haram, mendingan tinggalin. Kemudian kata beliau, wa hadza kulluhu tadammanuhu hadisun Nu'man bin Bashir. Jadi perkataan Imam Ahmad ini mengapa mengatakan pondasi agama ini kembali kepada 3 hadis ini? Karena pentingnya perkara tentang niat ini. Karena niat ini perkara yang sangat penting dalam agama kita, ya. Niat ini perkara yang harus kita perhatikan. Dan niat itu isi hati. Dan hati ini sesuatu yang sangat yang sangat rahasia, ya, yang sangat unik, yang sangat berharga. Dan yang Nabi SAW katakan, ya, dalam hadis Nu'man bin Bashir itu radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kata Nabi SAW, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik, ini baik semua badannya. Kalau buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalbu, kata Nabi SAW, itu adalah hati manusia, ya. Dan niat itu di sini. Dan dia yang menguasai jiwa kita, yang menguasai badan kita ini, ya, isi hati kita. Maka kita mengetahui keadaan seorang dari mengetahui hati orang itu dari fisiknya kelihatan. Saat dia menangis keluar air mata, kita tahu hatinya sedang sedih. Saat dia ceria, kita tahu hatinya sedang bahagia, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa innama yatimu dzalika bi amrayni, dan amalan kita tersebut melaksanakan perintah Allah, ya, atau meninggalkan larangan Allah, ini enggak akan sempurna di sisi Allah. Artinya enggak akan Allah terima nih amalan. Kita udah capek-capek misalkan berbuat, atau kita sudah ninggalin apa yang Allah larangin, apa yang Allah larang gitu. Ini enggak akan sempurna di sisi Allah, kata beliau, illa bi amrayni, kecuali dengan 2 perkara penting. Apa 2 perkara tersebut? Beliau mengatakan ahaduhuma, yang pertama, an yakunal amalu fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Yang pertama, nih amalan harus sesuai dengan sunnah. Sunnah itu apa? Thariqah, jalannya. Kita ini beramal ngikutin jalannya siapa? Dan jalan yang wajib kita ikutin, jalan yang sudah ditempuh oleh manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang sudah dijamin keselamatannya, yang dijamin kebahagiaannya, Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi SAW adalah manusia yang Allah cintai, ya, yang Allah ridhoi, dan para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, udah selamat. Mereka ini sekarang tinggal nunggu hari kiamat aja, ya. Nabi SAW dan para sahabat dan orang yang bertakwa, orang-orang soleh sebelum kita, mereka menunggu di alam barzakh, tunggu hari kiamat, mendapatkan janji Allah, balasan-balasan yang lain yang lebih sempurna lagi, yang ingin Allah akan sempurnakan balasannya. Di dunia mereka sudah dapat kemenangan itu. Ya, Nabi SAW sudah diberi kemenangan. Kota Mekah ini dulu dikuasai oleh Quraisy, sekarang alhamdulillah Nabi SAW Fatu Makkah, Allah berikan kekuasaan di kota Mekah. Kota Madinah juga. Bahkan Jazirah Arab, bahkan seluruh dunia sekarang
mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Muslim khususnya ya, mereka yang sudah beriman kepada Nabi, mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sudah diberikan ke apa janji Allah sudah Allah berikan. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan kepada Muhammad SAW kemenangan yang sudah jelas. Nah sekarang Nabi menunggu janji Allah di akhirat dan pasti Allah tidak akan menyelisih janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Karena Allah nggak akan pernah menyelisih janjinya. Nah, Nabi SAW dan para sahabat itu punya tariqah, punya cara yang Allah ridhoi melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan, baik amalan yang Allah perintahkan atau amalan yang harus ditinggalkan, yaitu larangan-larangan Allah. Nabi punya caranya, punya tariqahnya, punya syariatnya. Yang punya syariat ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah izinkan Nabi untuk mengajarkannya, memberikan contoh kepada umat manusia seluruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nabi SAW, sungguh pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, ada uswatun hasanah. Ada contoh yang baik yang harus kamu ikuti. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul. Kamu harus taat sama Allah, yaitu mentaati Rasul dan taat kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad Allah dalam surah An-Nisa. Siapa yang mentaati Nabi itu apa sih maksudnya? Mengikuti caranya, mengikuti jalannya. Maka kamu hakikatnya setelah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin memberitahukan kepada kita, kepada pembaca, kepada kaum muslimin semuanya ya, kepada murid-muridnya dan semua kaum muslimin bahwa kamu kalau mau beramal supaya sempurna nih amal kamu, yang pertama nih amal harus sesuai enggak dengan apa yang Nabi SAW amalkan, amalan ibadah ya. Wa hadza huwa alladhi yatadammanahu hadis Aisyah, dan makna ini tertera dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun." Nabi SAW mengatakan siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam beramal beribadah dalam urusan kami nih, urusan Nabi SAW, urusan apa? Urusan agama Islam, urusan ibadah, perkara akidah, keimanan, perkara ibadah, perkara muamalah yang berkaitan dengan ajaran Islam itu urusan Nabi SAW ya. Dan siapa yang bikin baru-baru, nggak pernah Nabi ajarkan, nggak pernah Nabi contohkan, ternyata dia bikin sendiri keyakinannya, dia bikin sendiri misalkan sekte-sektenya, dia bikin sendiri pemikirannya atau cara ibadahnya, fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW, ni orang amalnya akan ditolak, mardud, di sisi Allah tidak dianggap amalan. Walaupun terlihat bagus, terlihat baik, terlihat banyak, terlihat hebat gitu. Tapi tetap kalau nggak sesuai sunnah Nabi SAW itu nggak akan diterima amalan tersebut. Ya, seorang sedang tawaf misalkan. Ya. Tawaf itu syariatnya 7 putaran. Tapi dia semangat, saya mau 9 putaran, saya mau 11, mau saya 13 atau 1.000 putaran. Siang malam dia mau tawaf terus. Nggak akan diterima. Walaupun kelihatannya bagus, dia banyak amalannya. Nggak akan diterima. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, supaya amalan itu sempurna diterima Allah Subhanahu Wa Taala, an yakunal amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullahi azza wa jalla. Hendaklah amalan batinnya ya, atau hendaklah amalan yang dia lakukan batinnya itu niatnya, penggeraknya, pendorongnya, keinginannya beramal itu wajhullah azza wajalla, ingin mendapatkan wajah Allah atau ingin mendapatkan keriduan Allah atau ingin bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan diridhoi Allah, dirahmati Allah, diberikan surganya, diberikan kesejahteraan akhiratnya, dilapangkan semuanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kama tadammanahu hadisun Umar al-a'malu binniyat, sebagaimana syarat yang kedua ini terkandung dalam hadis Umar, yaitu amal itu tergantungnya. Jadi kalau ingin amal kita sempurna, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ajma'in ya, bagaimana supaya amalan ini di sisi Allah sempurna nih? Maka kita harus amalin yang pertama ikhlas berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab ini radhiyallahu ta'ala. Yang kedua kita mengikuti sunnah
Alaihi Wasallam. Biar kita mendapatkan balasan itu nggak sesuai standar ditolak oleh ininya pengujinya kan ini apa pasti capek gitu sia-sia akhirnya. Nah kita ini sudah beramal ingin dapat banyak balasan ingin dapat pahala ternyata nggak ikut Nabi SAW kan percuma nanti. Atau dia sudah berusaha semaksimal mungkin ikut sunnah ternyata dalam hatinya ada riya, dalam hatinya ada sum'ah, dalam hatinya ada keinginan lain dari amalan dan ini bahaya ya menyebabkan dia amalan nanti tertolak. Wa qala Fudail ibn Iyad rahimallahu taala, kemudian beliau membawakan perkataan Fudail bin Iyad, yaitu ketika Fudail bin Iyad menafsirkan firman Allah taala itu ini surat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Naam, ini keyakinan kita. Hidup dan mati ini yang menciptakannya Allah. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Kita nggak punya sama sekali kemampuan dan nggak punya sama sekali hak dalam masalah itu. Bahkan para nabi pun tidak, para malaikat juga nggak. Mereka nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian untuk apa? Allah berfirman, liyabluwakum, untuk menguji kalian, wahai manusia ya dan jin tentunya, yang terkena perintah dari Allah itu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud terbaik itu ahsan, bukan yang terbanyak, bukan yang terhebat, atau bukan yang eh, ya yang terbaik itu apa sih? Kata beliau, yang terbaik itu dua syaratnya, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud yang paling benar dan yang paling ikhlas. Waqal, beliau mengatakan, innal amala, amalan itu, idza kana khalisan, kalau dia ikhlas, dia ini beramal ikhlas. Walam yakun sawaban, tapi enggak sesuai sunnah Nabi. Tadi dia mau tawaf, dia ikhlas banget, ya Allah, aku beribadah ini untukmu, ya Allah. Aku mau tawaf untuk ikhlas. Tapi aku nggak mau kalau cuma 7 ya Allah. Kok Nabi Muhammad SAW, ya seakan-akan dia, kok Nabi sedikit banget sih 7, kan kita ini kuat. Atau kalau dia capek, kok banyak banget 7, kenapa nggak 3 aja? Tapi kok pengen cara sendiri ya Allah. Diterima nggak? Lam yukbal, kata beliau. Nggak akan diterima amalannya. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan, sebaliknya amalannya sudah sesuai ikut Nabi nih. Tapi di dalam hatinya, niatnya, saya sholat, misalkan saya ibadah atau saya tawaf, supaya orang puji saya. Dibilang saya ahli ibadah. Kalau orang haji itu supaya dibilang Pak Haji misalkan. Supaya dia senang dibilang orang Pak Haji. Ini nggak ikhlas dia. Maka lam yukbal. Amalan yang nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan diterima? Kata kata beliau, hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai benar-benar ikhlas. Sampai benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengingatkan yang dimaksud dengan ikhlas keriduan Allah. Karena dia tunduk patuh takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'si wal ain. Artinya kepala, pandangannya yang paling, manusia yang paling mulia kan kepalanya, pandangannya. Dia tundukkan ke tanah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun deh. Subhanallah, inilah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang sangat mengikhlaskan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasawab, adapun yang amalan yang sesuai atau amalan yang benar, beliau mengatakan idza kana ala sunnah, apabila amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla qalahul fudail qaulullahi azza wa jalla, kemudian kata beliau, ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullah taala ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu pengen berjumpa nggak sama Rabbnya, sama Allah Subhanahu wa taala? Pengen. Siapa di antara kita yang nggak ingin berjumpa dengan pencipta kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita. Ya. Karena itu kita sangat beriman ya. Karena kita yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita eh,
menyiapkan negeri untuk umat manusia, ya, ya untuk anak cucu turunan Adam, negeri akhirat, surga, ya. Waladarul akhirah, adanya kalian memikirkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa syaratnya supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang dan diridhoi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surah Al-Insan tuh, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratahu wa surura, ya. Dan mereka nanti Allah akan jaga mereka dari keburukan hari itu, hari hari kiamat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan bertemu dengan Allah dan Allah akan berjumpa dengan mereka, yaitu orang yang Allah ridhoi tadi, orang yang beriman dan beramal soleh ini, dalam keadaan nadrata wa surura, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan berbunga-bunga gitu, karena ingin bertemu dengan Robnya Subhanahu, dan Allah pun akan bertemu dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala nanti akan bisa dilihat saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak pengen, ya? Nah, makanya syaratnya ini, kalau kamu pengen ketemu Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan apa wajah yang berseri-seri, yang berbinar-binar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal amalan salihah." Kamu kalau pengen ketemu Allah bahagia, beramal soleh. Dan beramal soleh, amal soleh, bukan cuman amal, bukan cuman berbuat, tapi harus soleh. Dan soleh itu maksudnya apa? Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad lah yang mencontohkan amalan soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah mempersekutukan Allah dalam ibadah, tentang ikhlas. Saat beriman harus ikhlas. Maka ayat ini menggabung tadi, terima Allah, beliau membawakan, ya, Ibnu Rajab, hikmah, ya, orang-orang arif, orang-orang bijaksana. Innama tafadhalul bil iradat walam yatafadhalu bis shaumi was salat. Sesungguhnya keutamaan itu dilihat dari keinginannya, niatnya, tidak dilihat dari puasa dan sholatnya. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau mau melihat keutamaan seseorang di sisi Allah, dia beribadah, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa. Tapi perbedaan mereka di mana? Di niat mereka. Ini ada dua orang, misalkan pergi ke masjid sholat berjamaah, dua orang ini. Maka dua orang secara zahirnya kita lihat dua-duanya utama gitu. Tapi di sisi Allah beda keutamaannya. Walaupun sholatnya sama, sholatnya bareng. Dia pergi bareng, sholatnya bareng, kemudian berjamaah di masjid. Tapi keutamaannya hanya Allah yang mengetahui isi hatinya, isi niatnya. Kayak kita sekarang nih ngaji. Ya, ngaji, alhamdulillah, ya, dengan teknologi kita bisa melalui online. Sebagian kita dari berbagai wilayah, ya, kita sama-sama ngaji kan, sama-sama mendengarkan. Tadi kita mendengarkan hadis Nabi SAW, kita mendengarkan perkataan-perkataan para ulama. Tapi keutamaan kita ini sekarang yang lagi ngaji, tergantung niat kita. Niatnya mau ngapain sih? Niatnya cuman mau lihat-lihat aja, atau cuman pengen dengar aja, atau pengen ingin mendapatkan ilmu gitu, atau ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis dan seterusnya. Dan itu semua tergantung niatnya. Ya, ini perkataan eh, apa? Innama tafadhalul bil iradat walam yatafadhalu bis shaumi was salat. Taib. Kemudian beliau melanjutkan makna hijrah. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW, sabda Nabi, "Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli." Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya sesuai yang dia harapkan, yaitu menuju Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dan keutamaannya.
Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya pengen dapetin dunia yang dia dapatkan, ya. Au bimra'atin yankihu, atau dia hijrah itu karena pengen ada perempuan di sana yang pengen dia nikahi. Jadi dia kalau hijrah itu kan intikal, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau menurut syariat itu dari tempat kesyirikan yang dia tidak bisa lemah melaksanakan ibadahnya, ya, menuju tempat yang mukmin, ya, tempat dimudahkan dia beribadah kepada Allah. Nah, lihat dia ke sana itu benar-benar pengen menegakkan ibadah kepada Allah, apa pengen, oh di sana kalau saya jualan, kalau saya dagang, saya untung besar. Atau oh, di sana ada wanita yang saya cintai, saya pengen nikahin dia. Maka kata Nabi SAW, fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka dia hijrah sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Sesuai yang apa, dia hijrah pengen apa, itu yang dia dapetin. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat dunia yang dia ingin. Padahal hijrah ini amalan yang sangat besar dan salah satu sebab kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Salah satu sebab kita cita-cita kita kan pengen disayang sama Allah, mendapatkan rahmatnya. Kita kan selalu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami ya Allah kebaikan di dunia. Berikan kami kebaikan di akhirat. Kemudian jauhi kami dari api neraka. Rabbana Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doa, ya Allah ampuni aku, ampuni doa orang tuaku, sayangi mereka ya Allah supaya mereka sayang sama aku. Kita juga doa Rabbana firlana dzunubana waghfir lana warhamna anta arhamur rahimin. Ya Allah ampuni kami, sayangi kami, Engkau adalah yang Maha Penyayang. Kita kan pengen dapat rahmat Allah. Dan salah satu caranya adalah hijrah. Pahalanya besar di sisi Allah hijrah itu. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru." Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Allah dahulukan hijrah. Baru wajahidu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Nah, beliau mengatakan eh ketika Dzakar Rasulullah SAW annal a'mala bihasbin niyah. Ya, Nabi menyebutkan kan amal kita ini tergantung niat. Wa anna hadzal amili min amalihi niyatuhu min khairin aw syarrin, dan yang akan kita dapetin dari amal ini tergantung niat kita, baik buruk atau kebaikan. Wa hatani kalimatani jami'atani wa qaidatani kulliyatani la yakhruju anhuma syai'un. Maksudnya dua dua kalimat dari Nabi SAW ini merupakan kaidah kuliah yang semua amalan dan niat nggak akan keluar darinya. Maksudnya apa? Innamal a'malu binniat. Niat, sesungguhnya amal tergantung apa yang dia niatin. Wa innamal likulli imrin mimma nawa. Dan orang yang akan mendapatkan balasan di sisi Allah tergantung niatnya. Jadi ada dua keadaan. Satu, dia sebelum melakukan amalan itu untuk apa? Yang kedua, setelah melakukan amalan dia dapat apa? Kan ini dua kaidah dari Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan contoh amalannya, hijrah. Ya, faman kana hijrah itu langsung Nabi sebutkan di contoh amalan itu hijrah. Ya. Contoh amalannya satu hijrah. Tapi kata beliau, wa yakhtalifu shalahu wa fasuda bi ikhtilafin niat, dan ternyata satu contoh ini pahala yang akan dia dapatkan baik atau buruknya tergantung niatnya. Ka'annahu yaqulu, seakan-akan Nabi bersabda, sairul a'mali ala hadal bithal. Maka semua amalan soleh itu seperti hijrah. Maksudnya apa? Maksudnya ini satu contoh hijrah. Kamu akan dapat pahala hijrah kalau kamu niatnya benar karena Allah. Tapi kalau kamu niat dunia, kamu nggak dapat pahala hijrah. Bahkan kamu akan dapat keburukan karena kamu telah beramal akhirat ingin mendapatkan dunia. Di akhirat kamu nggak dapat apa. Nanti disebutkan hadis-hadisnya tentang itu, ya. Nah, begitu juga amalan yang lain. Kamu sekarang ngapain? Kita sholat nih. Kan sebelum sholat ada niat dalam hati kita. Nah, kita sholat itu mau ngapain? Apa sekedar ikut-ikutan? Apa sekedar melepas kewajiban? Apa sekedar, ya udahlah, ingin dapat kedudukan misal, atau ngelihat calon mertua, saya sholat supaya saya bisa meminang anaknya. Nah, ya, ya
awal dia sudah bukan Subhanahu wa ta'ala ya. Begitu juga sedekah. Ini kamu sedekah, kenapa? Kamu sedekah. Saya mau sedekah. Saya mau ngasih infak. Saya mau ngasih sedekah. Saya mau ngasih zakat. Saya mau ngasih hadiah. Saya mau kasih apa misalkan wakaf ke orang tersebut atau ke anak yatim tersebut atau ke fulan atau ke fulan. Lihat kamu ngapain? Saya mau ngasih dia supaya dia bantuin saya. Oh, berarti pengen dapat bantuan dia. Atau saya mau ngasih dia karena dia misalkan supaya dia nggak ganggu saya. Saya mau ngasih dia misalkan karena apa? Karena nanti supaya saya dapat relasi. Supaya saya dapat relasi banyak nanti. Lihat niat kamu. Atau kamu, saya mau ngasih dia karena Allah mencintai sedekah. Apalagi ini orang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan membalas sedekah saya dan saya ingin disedekahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin diberikan rezeki oleh Allah, maka saya sedekah. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ingin sedekah supaya saya selamat di akhirat nanti. Subhanallah, dia niatkan karena Allah dan ingin dapat balasan dari Allah, maka semua amal itu tergantung niatnya ya. Wa aslul hijrah, kemudian beliau menyebutkan apa makna hijrah. Hijrah adalah, kata beliau, hijranu baladi syirki, yaitu engkau berpindah ya, meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Ya, maksudnya negeri kesyirikan. Ya, seperti Nabi dulu di kota Mekah. Nabi kan saat di kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan tauhid, ditolak sama mereka. Kemudian Nabi menegakkan sholat, dilarang sama mereka. Nabi sholat dilemparin kotoran onta, dilemparin isi perut binatang, kemudian sahabat-sahabatnya yang miskin yang jadi budak ditangkap, disiksa, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka disuruh diperintahkan Allah pergi ke negeri Habsyah waktu itu supaya mereka bisa ibadah. Kemudian setelah itu ternyata nggak berubah. Orang Quraisy saat itu masih tetap mengintimidasi, masih tetap menahan, bahkan ingin menangkap Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan hijrah ke kota Madinah ya. Wal intiqalu minhu ila daril Islam, dan berpindahnya dia meninggalkan tempat yang penuh kesyirikan ke negeri kaum muslimin ya, yang di sana didirikan sholat, di lantunan azan di mana-mana berkumandang, kemudian kita sholat bebas, kita berzikir bebas. Alhamdulillah, negeri kita ya, negeri yang kita cintai di Indonesia, alhamdulillah ini mudah semua. Kita mau pergi haji dimudahkan, kita mau umroh juga dimudahkan, kita melaksanakan ibadah dimudahkan semuanya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mungkin ada saudara kita di negeri yang lain selain negeri kita, negara kita, dia mau sholat susah. Mau azan nggak boleh misalkan. Suara nggak boleh keluar. Kemudian mau ibadah sholat nggak boleh. Dia harus lapor dan seterusnya. Tersiksa. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan itu. Ini nikmat dari Allah. Maka syukuri nikmat ini ya. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kama kana al-muhajiruna qabla fathi Makkah. Sebagaimana para muhajir yang sebelum Fatu Makkah, sebelum kota Mekah ini dikuasai Nabi SAW, mereka hijrah, yuhajiruna minha ila Madinah, Madinati Nabi SAW. Wa qad hajara man hajara minhum qabla dhalika ila ardil Habasya ila Najasyi. Sebelum itu mereka sudah pernah berhijrah ke negeri Habasya di Ethiopia, di Afrika itu, negerinya Raja Habasyi, Raja Habasya, yaitu Raja Najasyi, yang dulu dia mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam ya. Dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia muslim ya. Makanya dia terima kaum muslimin yang hijrah ke sana, dia jaga. Orang Quraisy dulu mau meminta mereka kembali gitu. Di antara yang hijrah waktu itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga Ja'far ya Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhil hijrah takhtalifu bi ikhtilafin niyat wal maqasid. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa ternyata amalan yang mulia itu, amalan hijrah itu, berbeda-beda manusia antara niat dan tujuannya. Bikhtilafi an-niyati wal maqasidi biha. Faman hajara ila daril Islam hubban lillahi wa rasulihi wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam. Barang siapa yang dia melakukan hijrahnya ke negeri muslim misalkan, mencintai Allah karena Allah, kemudian juga karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena mencintai ilmu agama Islam ini, wa idhari dinihi, dan supaya dia bisa menampakkan agamanya,
menampakkan agamanya, nggak sulit dia menampakkan agama tersebut. Haitsu kana ya'jizu anhu fi dari syirk, di mana ketika di negeri orang-orang musyrik dia sulit menampakkan agamanya, fahadha huwal muhajiru ilallahi wa rasulihi haqqan, inilah orang yang sejati hijrahnya, yaitu hijrahnya niatnya itu dalam hatinya, aku ingin beribadah kepadamu ya Allah. Aku mencintai agamamu ya Allah. Aku ingin menikmati ibadah ini dengan tenang. Aku ingin sholat, aku ingin zakat, aku ingin puasa dengan tenang. Aku ingin mengajak keluargaku, aku ingin mengajak saudaraku dengan tenang gitu. Dan aku mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, aku ingin mengikutinya. Ittiba, mengikuti Nabi SAW, sangat mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sangat mencintai Nabi dari dirinya sendiri. Kemudian aku ingin mempelajari agama yang agung ini ya Allah, Islam. Hijrahnya karena ini, maka inilah hakikat hijrah yang sebenar-benarnya. Wa kafahu syarafan wa fakharan, maka cukup dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas beribadah karena Allah, yang benar-benar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Annahu hasalalahu ma nawahu, maka Allah memberikan kecukupan sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Benar nih orang jujur hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan itu telah dibuktikan Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah saat itu. Mereka jujur benar-benar ingin menegakkan Islam, makanya mereka rela meninggalkan keluarga di Mekah. Mereka rela meninggalkan hartanya. Mereka rela meninggalkan bahkan anak istrinya. Bahkan seorang anak rela meninggalkan orang tua. Karena apa? Karena Allah. Yang dia kedepankan adalah Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Penciptanya, bayangkan. Masa lebih menurut kepada yang melahirkannya daripada yang menciptanya? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Penciptanya. Yang melahirkannya nyuruh dia sembah patung. Yang menciptanya suruh sembah dia saja Allah. Mana yang dia ikutin? Masa dia harus mengikuti yang melahirkannya? Ya, harusnya yang melahirkannya juga sadar. Oh, yang benar ini adalah ini Nabi Muhammad SAW aja. Maka akan terjadilah kedamaian yang indah ya. Terjadilah keimanan yang indah. Dia akan bersama-sama dunia dan akhirat. Tapi ketika satu musyrik, satu mukmin, ini nggak akan bisa. Yang mukmin pasti dia akan lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih mendahulukan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan, yaitu menuju Allah dan Rasulnya. Walihadal makna iktasara fi jawabi hadza syarti ala i'adati bilafzihi. Maka dalam makna ini secara ringkas jawab syarat itu syaratnya tadi famangkana, syaratnya itu siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, jawabnya apa? Fajawabu syartihi, jawab syaratnya ala i'adati bilafzi, Allah ulangi lagi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah benar-benar karena Allah, karena ingin mengikuti Rasulullah, ingin menjadi pengikut Nabi yang setia, ingin mentaati Nabi, dan ingin menegakkan ibadah kepada Allah. Fahijratuh, maka hijrah yang dia lakukan, dia akan dapatin. Ilallah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah, wa rasulih, dan dia akan juga mendapatkan kemaslahatan duniawi dengan mentaati Nabi SAW. Dia akan dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi mencintai para muhajirin. Nabi mencintai sahabat muhajirin. Ya, para sahabat muhajirin itu sangat dicintai Nabi SAW. Apalagi yang menemani Nabi saat hijrah. Makanya ketika ditanya Nabi SAW, manusia siapa yang paling Nabi cintai? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Selain Aisyah dari kalangan laki-laki, ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan, menemani Nabi hijrah, maka Nabi sangat mencintai. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lah yang sangat mengamalkan hadis ini, ya, yang benar-benar hijrahnya karena Allah dan menuju Rasulnya, ya, menuju Allah, keridhaan Allah, dan ingin mengikuti Rasulnya. Maka beliau mendapatkan itu. Dunianya dia dapat kecintaan Nabi SAW. Kemudian ya semua dunia, kebahagiaan semuanya dia dapatkan. Bahkan kedudukan dia dapatin dunia. Dia jadi penguasa khalifah setelah Rasulullah SAW. Bukankah itu kedudukan
Kedudukan apa yang paling tinggi melebihi kepemimpinan ya di suatu wilayah? Ya pemimpin, raja. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dapat nggak kedudukan? Dapat. Dia jadi khalifah. Ya, dia jadi khalifah, subhanallah. Di akhirat dapat nggak dia? Apalagi di akhirat. Pahalanya lebih besar lagi. Allah sempurnain balasan. Jadi fahijratu ilallah wa rasuli seakan-akan apa jawab syaratnya Allah, nah Allah ulangi lagi, dia akan mendapatkan dunia dan akhirat sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala li'anna husula manawahu bihijratihi nihayatul matlub fid dunya wal akhirah ya, karena itu dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan dari hijrahnya, tujuan dari dia yaitu tujuan dunia dan akhiratnya. Dunia dia dapat kemenangan sebagaimana janji Allah, akhirat juga dia dapat ya. Tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila daril Islam li talabi dunya yusibuha. Siapa yang hijrah, ya amalan hijrah tadi dia berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena mencintai Rasulnya, bukan ingin menegakkan ibadah. Li talabi dunya yusibuha. Pengen dapat dunia. Awim ra'atin yankihuha atau ingin menikahi perempuan. Fidaril Islam di negeri Muslim. Fahijratu ila mahajara ilaihi min zalika. Maka hijrahnya dia cuma dapat itu. Fal awalu tajirun, ya dunia yusibuha ini kata Ibnu Rajab, yang pertama seperti seorang pedagang, hijrah, saya hijrah juga. Hijrah, tampilannya sama dengan muhajir yang lain, tapi dia hijrah pindah. Kalau yang lainnya ingin mengagungkan Allah, ingin menegakkan sholat, ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar sabda Rasulullah SAW, ingin mengikuti Nabi, ingin mengikuti sunnahnya. Tapi yang ini hijrah dia di hatinya, wah di sana nanti saya bikin model baru, saya bisa bikin apa inovasi baru, saya bisa bikin yang baru nih karena kan tempat yang baru, orang lain kan nggak tahu, saya bisa bikin inovasi nanti saya dapat untung banyak gitu. Atau niat-niat yang lainnya tentang perdagangannya ya. Wasani, adapun yang kedua awimra'atin yang kiwa khatibun, orang yang ingin meminang. Jadi dia hijrah, ini orang saya pinang. Dia mensyaratkan saya harus tinggal di sana, ya udah nggak apa-apa saya di sana karena saya sangat mencintainya. Walaisa wahidun minhuma bimuhajir. Kata Ibnu Rajab, hakikatnya dua orang ini bukan muhajir. Walaupun tampilan fisiknya seperti orang yang hijrah, muhajirin, tapi dengan niatnya dia hakikatnya di sisi Allah pedagang, atau yang satunya peminang. Ya, yang satunya disebut pedagang, yang satunya peminang. Tapi bungkusnya dia bawa-bawa bungkus-bungkus muhajir, bungkus-bungkus orang yang hijrah, orang yang taat, orang yang soleh. Tapi isi hatinya ternyata dia adalah pedagang. Isi hatinya ternyata dia adalah peminang wanita, pengen nikahin wanita. Subhanallah ya. Wa fi qawlihi ila ma hajara ilaihi, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma hajara ilaihi. Jadi jawab syaratnya, kalau hijrah tadi, hijrah karena Allah, maka Nabi mengatakan faman kana hijratu lillahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Nabi muliakan hijrahnya sesuai yang dia niatkan menuju Allah dan menuju Rasulnya. Tapi dunia, apa kata Nabi SAW? Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Seakan-akan apa? Tahkirun lima tolaba min amri dunia. Nabi menghinakan karena niat dia yang rendah dunia. Kan dunia ini kan maknanya rendah, dana, rendah. Ya. Adena yang paling rendah, rendah dunia ini. Kenapa rendah? Kata para ulama karena waktunya terbatas dan dia itu sebelum akhirat rendah. Dan semua nikmat dunia ini dibandingkan dengan akhirat ya rendah. Gak ada apa-apanya dunia. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kesejahteraan akhirat. Ya. Wastihanatun bihi haitsulam yadhkuru bilafzihi, sebagai hinaan bagi orang yang mencari dunia di mana Nabi enggak mengulangi lafaz tadi itu, dunia yusibuha wa mura'atin yankihuha, enggak diulangi lagi karena itu rendah, makanya enggak Nabi ulangi. Ini rahasianya hadis ini ya. Wa aidan fal hijratu ilallah wa rasulihi wahidatun fala ta'addudu fiha, dan ini juga menunjukkan bahwasanya hijrah menuju Allah dan Rasulnya itu ya amalan satu, enggak berbilang. Karena Allah ya karena Allah, udah enggak banyak embel-embel lain lagi. Enggak berbilang gitu. Falidzalika a'adal jawab fiha bilafzi syartin. Maka diulangi jawabannya tadi, fa hijratu ilallah
Rasul. Ya, itu nggak cuma atas banyak gitu ya. Talabi dunya mubahatin, tapi yang halal, memang kita pengen dapat dunia, kita pindah ke Eropa misalnya, kerja di sana. Saya pengen dapat penghasilan yang banyak di sana. Saya pengen dapat sejahtera. Saya pengen dapat gaji yang gede. Dengan gaji yang gede, saya bisa sejahtera, bisa makan, bisa minum, bisa beli kendaraan, beli rumah, terus bisa nolong orang tua, orang saudara yang lainnya. Ya silakan, selama itu mubah silakan. Tempat yang diharamkan di tempat mayuk sodu bil hijrah min umuri dunia latan hasir. Maka disebut itu dunia itu hanya ilama hajara ilaihi, yang dimaksud hijrah ini dari urusan dunia karena urusan dunia itu tidak terbilang ya banyak. Falidzalika qala fahijratuhu ilama hajara ilaihi, disebutkan mufrad hijrahnya dia padahal niatnya banyak, tetapi maksudnya di sini dunia itu banyak tadi, yakni kainan makana. Oh ya, jenis dunia berbagai macamnya ya. Taib. Kemudian beliau rahimallahu taala Ibnu Rajab rahimallahu taala membawakan tentang salah satu contoh wanita yang hijrah. Wanita yang hijrah yaitu di dalam surat Mumtahinah ya. Waqad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-10, yaitu surat tentang wanita yang diuji ya, wanita yang diuji. Ini subhanallah surat yang bagus juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna." Kata Allah, apabila datang kepada kamu seorang wanita yang hijrah, wanita yang beriman yang hijrah dia. Hijrah dari negeri kekufuran tadi, negeri kesyirikan menuju negeri keimanan. Menuju kaum muslimin. Maka Allah berfirman, famtahinuhuna, ujilah wanita ini. Uji dulu, jangan langsung terima menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, kanatil mar'atu idza. Jadi wanita ini, kata Ibnu Abbas, ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi meminta sumpahnya dia. Apa maksudnya? Siapa wanita ini? Sehingga Allah turunkan ayat khusus tentang dia. Berarti ada spesial di sini. Ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah yang besar sehingga pencipta langit dan bumi kita Allah menyebutkan tentang wanita ini dalam Al-Qur'an. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Dan ternyata siapa wanita ini? Wanita ini disebutkan oleh para mufassir, dia adalah bernama Ummu Kulsum. Ya, dia wanita Ummu Kulsum dari Mekah, penduduk Mekah, Quraisy. Ayahnya bernama Uqbah ibn Mu'aid. Uqbah ibn Mu'aid inilah yang menaruh kotoran kambing ke pundak Nabi SAW. Ayahnya adalah pemuka Quraisy yang kufur, yang dia membenci Nabi SAW dan selalu menyakiti Nabi. Qadarullah, Allah takdirkan anaknya Ummu Kulsum beriman. Inilah doa Nabi SAW ya. Nabi mendoakan supaya lahir dari anak cucu keturunan Quraisy yang membenci Nabi itu anak-anak yang soleh. Ternyata benar. Abu Talib nggak mau beriman, anaknya Ali bin Abi Thalib beriman. Abu Jahal nggak mau beriman, bahkan dia memerangi Nabi, anaknya Ikrimah beriman. Walid bin Mughirah memerangi Nabi, anaknya Khalid bin Walid beriman. Dan yang lainnya banyak contohnya, di antaranya ini Ummu Kulsum ini. Dia wanita yang beriman. Nah, qadarullah dia berimannya di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, maksudnya di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah itu kan ada perjanjian antara Nabi penduduk Madinah dengan penduduk Mekah. Apa perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun ke-8 ya atau tahun 7 ya, tahun 7 itu perjanjian antara kaum muslimin dengan orang musyrik Mekah tentang salah satu isi perjanjian terjadi antara Rasulullah SAW dan wakil dari orang Quraisy namanya Sahal
ibn Amr waktu itu. Suhail ibn Amr, afwan. Suhail bin Amr adalah pemimpin salah satu pemimpin Quraisy yang ditunjuk untuk mendatangi Nabi untuk melakukan perjanjian mereka. Kan sebelumnya mereka terjadi peperangan, ya. Terjadi peperangan Badar, terjadi peperangan Uhud, terjadi peperangan Khandaq. Kemudian di tahun 7 Nabi sudah mengumpulkan banyak pasukan, niatnya umroh, nggak ingin mengalahkan Mekah, nggak ingin memerangi kota Mekah, ingin umroh, tapi dilarang sama orang Quraisy, nggak boleh. Akhirnya terjadilah perdamaian. Itu panjang ya sirahnya, kita singkat saja. Nah, dalam perjanjian itu salah satu isi perjanjiannya Suhail ibn Amr ya radhiyallahu taala anhu. Suhail ini saat perjanjian belum muslim, tapi saat Fatu Makkah dia masuk Islam. Dia mengatakan di antara perjanjiannya, kalau ada orang Quraisy, kami penduduk Mekah yang beriman, lalu pergi ke kota Madinah, ke negerimu, ya ke kota Madinah, wajib engkau harus kembaliin dia ke kota kami. Dan saat dia pulang ke kota kami, itu urusan kami. Mau kami tangkap dia, mau kami bunuh dia, mau kami biarin, itu terserah kami. Mendengar ini para sahabat kesel nggak? Kesel, mereka nggak setuju. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Karena Nabi Rasulullah, utusan Allah, yang Allah maha al-hakim, maha mengetahui hikmah, dan Nabi SAW tahu hikmah di balik perjanjian. Seolah-olah kaum muslimin dizalimi, tetapi hikmahnya besar ya. Kemudian ternyata saat perjanjian itu, anaknya sendiri, anaknya Suhail ya, Abu Jandal, itu terkenal kisah Abu Jandal ya radhiyallahu ta'ala anhu, dia beriman dan dia pergi dari kota Mekah ya menuju ke perbatasan Madinah, dan orang Quraisy mengingatkan perjanjian kalau ada orang beriman pergi ke Madinah harus dikembaliin. Akhirnya setiap orang beriman yang belum sempat hijrah waktu itu, mereka pergi disuruh kembaliin lagi ke kota Mekah, dan mereka di Mekah entah ditangkap, entah disiksa, entah pokoknya karena mereka beriman. Nah, qadarullah, Ummu Kulsum beriman di saat terjadi ini. Akhirnya dia pun pergi ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, sesuai perjanjian, apalagi bapaknya kan sangat membenci Nabi SAW. Dia harus dikembaliin. Keluarganya menuntut kepada Rasulullah SAW, kembali dia ke Mekah. Karena perjanjian Hudaybiyah. Tetapi Nabi nggak kembaliin. Kenapa Nabi nggak kembaliin? Apakah Nabi menyalahi? Enggak. Karena ini perintah Allah. Jadi karena ini perintah Allah tentang wanita ini. Keistimewaan wanita ini. Sehingga Allah membelanya langsung. Sehingga kalau yang lain silakan kembali, tapi wanita ini jangan. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan surat Al-Mumtahanah ini. Allah berfirman, "Idza ja'akumul mu'minat." Kalau datang kepadamu wanita yang soleha, wanita yang beriman, muhajirat, dia hijrah dari negeri kufur tadi ke negeri muslim. Dari Mekah, Ummu Kulsum pergi ke Madinah. Famtahinuhunna. Maka kata Allah, jangan langsung dikembaliin. Uji nih wanita. Benar nggak dia hijrahnya karena Allah, atau dia hijrah karena udah nggak suka sama keluarganya. Kan orang pindah itu tergantung motivasinya. Ada yang saya udah nggak nyaman di sini, lingkungannya nggak enak. Kalau di sana enak, dingin, adem, di sini panas. Misalnya. Oh berarti dia karena itu. Atau di keluarganya dia selalu diintimidasi, selalu ini, saya mau pergi aja ke tempat yang lain. Oh berarti dia bukan karena Allah. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk menguji Ummu Kulsum. Apa niat dia berhijrah? Maka saat dia datang, ya diperintahkan untuk Nabi menguji dia dengan bersumpah. Maka Nabi meminta sumpah kepadanya. Kau harus bersumpah, ya. Kata Nabi SAW, ma kharajti min bughdi zaujin. Engkau mau nggak bersumpah, tidaklah engkau hijrah karena benci sama suamimu. Kemudian dijawab oleh siapa? Oleh Ummu Kulsum. Wabillah, demi Allah, ya Rasulullah SAW, ya. Ma kharajtu raghbatan bi ardin an ardin. Tidaklah aku keluar dari negeriku itu karena aku ingin mendapatkan negeri yang baru. Bukan karena itu. Jadi pindah tempat itu bukan karena nyari kenyamanan. Bukan. Wabillah, dia bersumpah lagi. Demi Allah. Ma kharajtu iltimasa dunya. Tidaklah aku keluar dari negeriku. Ingin dapetin secuil dari kehidupan dunia. Wabillah, demi Allah. Ma kharajtu illa hubban lillah. Tidaklah aku keluar ya Rasulullah, kata Ummu Kulsum ini, kata wanita ini, wanita yang diuji ini, melainkan aku cinta sama Allah.
Aku tinggalin ayahku, ibuku, bahkan suaminya dia tinggalkan karena Allah. Karena keluarganya masih musyrik saat itu ya. Wa rasuluhu, dan aku mencintai Rasul Allah. Kharajahu Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Al-Bazzar dalam musnadnya, dan dikeluarkan juga Imam Tirmizi di sebagian nusakh kitab ringkasannya. Subhanallah. Ini contoh yang sangat indah dalam surat Mumtahanah ya. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah baca itu surat Mumtahanah, baca kisahnya, ambil pelajaran dari sana. Subhanallah. Betapa Allah memuliakan hamba-hamba Allah itu yang beribadah karena Allah. Sehingga Allah kekalkan satu surat Mumtahanah tentang muhajirat ini ya, wanita yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Eh Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala membawakan asbabun nuzul dalam hadis tersebut ya, kisah tentang Ummu Qais ya, muhajir Ummu Qais, laki-laki yang berhijrah karena Ummu Qais. Ya, jadi hadis ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa kenapa Nabi sebutkan ini, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, apa riwayatnya itu, bahwa ternyata memang ada dulu laki-laki Arab Badui yang dia hijrah karena ingin nikahin Ummu Qais. Ummu Qais ya. Ummu Qais ini nggak mau dinikahi kalau kecuali dia ikut ke Madinah gitu, ikut hijrah. Diriwayatkan dari Waki, dari A'mash, dari Syakik yaitu Abu Wa'il, dia berkata, "Khataba A'rabiyun minal hayyi imra'atan yuqalu laha Ummu Qais." Ada seorang laki Badui ya dari daerah Hayy itu ingin meminang perempuan yang disebut Ummu Qais. Fa'abat. Ummu Qais menolak an tazawwajaha, untuk menikahinya ya tazawwajahu hatta yuhajir, kecuali kalau dia mau hijrah. Fahajara, lalu dia pun rela hijrah. Fatazawwajathu, lalu akhirnya Ummu Qais mau menikahi dia. Fakunna nusammihi muhajira Ummu Qais, maka kami namai laki-laki ini atau hadis tentang ini yaitu muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais ya. Dan tentu sekarang banyak Ummu Qais yang lain yang laki-laki eh, mengatasnamakan ibadah misalkan ya karena dunia tersebut. Nanti kalau dunianya sudah nggak dia nikmatin lagi, pasti dia akan cari Ummu Qais yang lainnya ya. Maksudnya dia akan cari sebab yang lain, atau dia kembali lagi ke maksiatnya, kembali lagi ke kufurannya, karena nggak karena Allah Subhanahu wa taala. Eh Kemudian ini riwayat dari Ibnu Mas'ud ya. Eh Ibnu Mas'ud mengatakan, berkata Abdullah itu Abdullah Ibnu Mas'ud, "Man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu." Siapa yang hijrah ingin mendapatkan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu tergantung, bisa baik, bisa buruk, bisa dunia, bisa akhirat. Tapi siyak ini kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, lam yakun fi ahdi Nabi SAW. Ini tidak di masa Nabi SAW. Inna makana fi ahdi Ibni Mas'ud. Ini hanya di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walakin ruya min tariqin Sufyan ats-Tsauri, dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Dulu ada seseorang ya yang ingin meminang wanita disebut Ummu Qais, kemudian fa'abat, dia tolak, an tazawwajahu hatta yuhajir, sampai dia berhijrah. Fahajar, laki-laki ini pun berhijrah, fatazawwajaha, lalu menikahi Ummu Qais, fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais, maka kami namai dia adalah muhajir Ummu Qais. Berkata Ibnu Mas'ud, man hajara li syai'in fahuwa lahu. Waqad ishtahara anna kisah muhajir Ummu Qais hiya kanat sabab qouli Nabi SAW. Terkenal kisah muhajir Ummu Qais ini sebab turunnya sabda Nabi SAW ini ya, mengkana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Dan wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin fi kutubihim. Kisah ini banyak disebutkan di kitab-kitab ulama mutaakhirin ya. Tapi Ibnu Rajab rahimahullah taala sebagai al-hafiz ya, ahli hadis, mengatakan, imam ya, ulamanya hadis, lam nara lidzalika aslan bi isnadin yasihhu wallahu alam. Tapi kami berpendapat riwayat tentang Ummu Qais ini kebanyakan kami berpendapat tidak, sanadnya tidak sahih kata beliau. Wallahu taala alam ya. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, karena selanjutnya beliau membawakan contoh-contoh ibadah yang lain, yang satu karena Allah, yang satu karena dunia. Di antara amalan tersebut adalah jihad
dan menuntut ilmu dan amalan yang lainnya ya. Tapi di sini beliau spesifik pada jihad dan menuntut ilmu dan bisa kita analogikan kayak ke amalan yang lain sama ya. Dan insya Allah kita akan ambil faidahnya yang berkaitan penjelasan beliau dari riwayat-riwayat tersebut pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allahu taala ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya. Nasallallahu salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal yang ada pertanyaan, silakan. Baik. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan ya Ustazuna atas penjelasan yang secara terperinci dan sangat detail sekali tentang membahas niat ini. Berikut juga dengan eh, apa namanya kriteria-kriteria amal terbaik dan lain sebagainya. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Ada kurang lebih waktu mungkin 15 menit ya sebelum Ustadz melaksanakan sholat maghrib di sana. Jadi bagi jemaah yang bertanya boleh menyampaikan pertanyaannya secara interaktif maupun juga melalui chat box kepada moderator. Silahkan pertanyaan pertama dari Ukti Yuniati di Bandung. Yuniati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nah, izin bertanya, Pak Ustadz. Saya itu silakan. mengikuti suatu grupnya ini ya kebaikan sih, Pak Ustadz. Misalnya kita eh, kita ingin apa berniat untuk menghafal suatu surat, misalnya surat Nah, Al-Baqarah Al-Quran. atau surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Nah, tiba-tiba kita kan diuji tuh pas ada ujiannya. Nah, kita nggak lulus nih. Misalnya nggak lulus. Nah, hati kita tuh Maksud kadang-kadang kalau ujiannya nggak lulus ya, ujian hafalannya nggak lulus. nah, ujian hafalannya kita nggak lulus untuk pas. Nah, saya tuh sering begitu pas. Jadi memang sering kejadian pas. Jadi kita bukan kita berdoa buruk ya. Karena saya merasakan sendiri kalau misalkan hafalannya banyak, misalnya materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4 itu kan harus, kalau ujian itu harus semuanya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa tuh Pak Ustadz. Dan lupanya kadang-kadang ada 3 doa, misalnya ada 4. Nah, itu kadang-kadang hati kita tuh tidak percaya bahwa ini semua Allah yang memberikan gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan secara begitu jajakan? Suka Pertanyaannya apa? ragu-ragu gitu. Suka hati kita tuh suka ragu-ragu. Jadi keraguan itu memang terjadi, itu harus bagaimana Pak saja kamu ini. Ragu apa? Ragu apa? Hati kita suka ragu Pak Sat. Jadi yang udah Nah, kita yang hafalin diragukan itu apa maksudnya? hilang. Hafalannya itu hafalannya jadi hilang semua. Bukan Jadi Al-Qurannya kan? itu harus bagaimana Pak Sat? Iya lanjutnya. Barakallahu fikum. Naam. Yang pertama, ya, asyakku itu kalau berkaitan dengan keraguan Al-Quran nggak boleh. Itu adalah eh, akidahnya orang munafik. Orang munafik itu ragu terhadap Al-Quran. Allah berfirman, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Kata para ulama, penyakit apa? Syakku, ragu. Ragu terhadap apa? Firman Allah, ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, ragu terhadap agama Islam. Orang beriman nggak ada keraguan ini, ya, bersih dari keraguan ya. Insya Allah ya yang bertanya bukan keraguan ini ya, karena kalau keraguan ini bahaya, harus segera kita taubatan nasuha dan harus segera kita hilangkan itu ya. Adapun keraguan misalkan hilangnya hafalan dan yang lainnya, apakah ini hilangnya hafalan dari Allah atau dari apa namanya atau apa tadi ya? Yang pasti Dari kita ya saat sendiri. kita hilang hafalan itu memang sifat manusia itu lupa, sering lupa kita, memang sering lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat lupa ya. Wa makana rabbuka nasiya, Allah nggak pernah lupa. Adapun kita yansa ya, kita suka lupa. Manusia itu suka lupa. Dan di antara yang melupakan manusia terkadang juga dari syaitan, akibat dari malas
malasnya kita berlindung kepada Allah dari berzikir, malasnya kita berzikir dan berdoa, atau malasnya kita mengulang-ulang hafalan, atau terlenanya kita dengan kemaksiatan, akhirnya lupa kebaikan tersebut. Jadi itu sebenarnya hanya karena baik dari dirinya sendiri ya kemalasan, atau dari gangguan syaitan yang menyebabkan dia lupa. Ya. Tapi kalau ragu tadi, maka kita harus berlindung kepada Allah dari gangguan ke syaitan, terus khususnya keraguan ya. Dan tidak boleh orang beriman ada keraguan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan walam yartabu. Mereka tidak meragukan ya, meragukan terhadap keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala Iya, a'lam. kalau Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pertanyaan dari Ukti Yuniati di Bandung. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, disilakan, masih ada kesempatan. Boleh bertanya langsung secara interaktif seperti Ukti Yuniati tadi, ataupun juga bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini. Disilakan. Baik, Silakan. rupanya tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Naam. Fadal. Baik, rupanya tidak ada lagi pertanyaan. Dengan demikian mungkin sebelum diakhiri ada dari Ummu Ammar. Silakan Ummu Ammar. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai Waalaikumsalam niat warahmatullahi tadi wabarakatuh. Naam. yang Ustadz sebutkan amalannya tergantung niatnya. Dahulu ketika kita belum punya ilmunya, kita niatnya banyakkan untuk dunia aja Ustadz. Misalnya kayak pendidikan. Tapi Naam. terkadang kita ingin sekarang karena sudah ada sedikit ilmunya, ingin mengubahnya Ustadz. Misalnya tadinya sekolah tinggi untuk cari uang, untuk berhasil, tanda Naam. kutip di mata masyarakat atau di mata keluarga. Tetapi karena itu akan sia-sia, apakah itu bisa kita ubah Ustadz sekarang? Apakah sudah terlanjur atau bagaimana nasihat Ustadz? Pingin diarahkan ke niatnya bahwa ini bisa jadi amalan akhirat. Bagaimana Baik. caranya dan apakah diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Naam. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Baik. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Naam. Amal itu tergantung niat. Nah, sebenarnya nanti ya Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala akan menjabarkan jenis-jenis niat karena Allah, niat dunia itu diperinci sama beliau. Itu subhanallah ya, akan memberikan kita, insya Allah akan menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya ini pertanyaan berkaitan dengan pelajaran selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, kita mukaddimahnya aja ya. Jadi memang ada orang yang beramal itu ingin melakukan sesuatu murni karena dunia. Kalau amalan itu memang ingin mendapatkan dunia, ya nggak apa-apa. Perkara yang mubah, hukumnya ya dimubah. Orang niat sekolah, pengen dapat ijazah supaya dapat pekerjaan yang layak, supaya dapat dunia yang dia ingin. Memang dari awal dia sekolah itu ingin dapat, dia ingin mendapatkan dunia ini, boleh nggak? Boleh. Seseorang bekerja ingin dapat untung duniawi, boleh nggak? Ya boleh. Karena hukum makan yang Allah, hukum mengambil karunia Allah di muka bumi, hukumnya mubah ya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi ini. Jadi boleh orang saya sekolah dapat ijazah kemudian untuk mendapatkan kesejahteraan dunia. Boleh. Tetapi tentunya orang yang beriman dia nggak mau dong kesejahteraan cuma buat dunia doang. Tadi dia nggak mau dong cuma dapat dunia, dia pengennya dapat akhirat juga. Setelah dia belajar misalnya, oh ternyata ada yang lebih hebat lagi nih kesejahteraan negeri akhirat. Setelah dia mengetahui kedudukan akhirat, setelah dia mengetahui bahwa hidup ini sementara, kemudian setelah dia mengetahui janji-janji Allah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga, dia pun pengen bahagia di surga. Lalu dunia ini dia alihkan. Sekarang dia sudah mempunyai dunia ini. Kalau gitu pekerjaannya dia niatkan untuk ibadah.
harta yang sudah dia miliki sekarang, dia akan gunakan untuk beribadah. Termasuk untuk membantu orang, walaupun itu hanya perkara yang sepele misalkan, tapi dia niatkan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat dia menyuap nasinya, itu kan mubah. Lalu dia niatkan menyuap nasi ini supaya badannya nggak lemes saat diri sholat nanti. Saat bangun tahajud misalkan. Atau saat berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Dia niatkan, semua niat itu masuk dan semuanya tergantung niatnya. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, yang sudah kita sebutkan ya, perkataan beliau bagus yang dinukil oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Rubba amalin saghirin yu'azzimuhun niyah. Yu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil di sisi Allah jadi besar karena niat. Waruba amalan kabir, bisa jadi amalannya besar, itu saghiruhun niyah, tapi kecil di sisi Allah karena niatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sekarang misalkan dia sudah dapat ijazah, sudah dapat ini, terus dia sudah dapat pekerjaan, ya sudah, perbaiki niatnya. Sekarang niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Niatkan untuk mentaati Allah, niatkan untuk mendapatkan keriduan dan rahmat Allah sebagaimana Allah janjikan. Jadi boleh, nggak apa-apa, ya, dan bagus itu. Nah nanti permasalahannya itu saat ini ibadah nih, ibadah mahdhah misalkan, seperti jihad, menuntut ilmu, atau yang lainnya, nanti Ibnu Rajab akan membagi ya, lebih baik disebutkan pada pertemuan berikutnya aja ya. Karena ada nanti yang usulnya memang karena Allah, ada juga yang usulnya karena duniawi, dan ada juga usulnya karena Allah tapi terlintas keinginan-keinginan kemaslahatan dunia, dan ini tidak mengapa kalau memang niat awalnya di ibadah tapi di tengah perjalanannya atau ada ingin mendapatkan kemaslahatan dunianya, nanti disebutkan, dan disebutkan juga hadis-hadis tentang itu. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ummu Amar, apa ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi tapi ringkas, Ustadz. Masih bisa? Taib, bacain. Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya baru Waalaikumsalam tahu warahmatullahi wabarakatuh. ketika bermajelis ilmu bahwa niat itu tidak ada lafalnya. Sedangkan dulu kita wudhu, sholat itu kan pakai niat saya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau Nah, sudah terjadi seperti itu, bagaimana Ustadz? Apa yang harus Taib, dilakukan? Jazakumullahu khair. ya alhamdulillah ya, karena dia sudah tahu, ya sudah amalin yang sudah dia tahu. Yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memaafkannya, dan nanti juga akan disinggung tentang melafalkan niat tersebut ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang akan yang bisa kita cukupkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.